komunikasi masih terputus. Kepala BNPB, Letjen Suharyanto bilang jumlah korban meninggal dunia akibat bencana longsor dan banjir di Sumatera Utara hingga Sabtu sore berjumlah 166 orang dan 143 orang lainnya masih hilang. Salah satu titik yang terdampak paling parah atas bencana ini yakni Tapanuli Tengah dan Sibolga yang masih sulit terakses. Saya akan uraikan dari mulai Sumatera Utara, korban jiwa yang kemarin 116 jiwa sekarang menjadi 166 jiwa meninggal dunia. Artinya dalam satu hari ini bertambah 60 jiwa meninggal dunia. Ini berkat operasi pencarian pertolongan oleh Satgas Gabungan yang dipimpin oleh Basarnas. Kemudian 143 jiwa yang masih hilang. Untuk wilayah yang belum bisa diakses melalui jalur darat, seperti wilayah Tapanuli Tengah, bantuan dikirimkan melalui jalur udara. Bantuan yang diberikan antara lain berupa peralatan komunikasi, Starlink, peralatan dapur, perlengkapan peristirahatan, pompa air, hingga bantuan sembako. Di Kecamatan Baktia, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, banjir masih merendam permukiman warga. Dari visual pantauan udara, banjir tidak hanya merendam tempat tinggal warga, tapi juga merusak tempat tinggal mereka. Di Pidi Jaya, Aceh, ratusan warga Desa Jojo, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidi mengungsi ke masjid imbas dari banjir yang merendam desa mereka. Untuk memenuhi kebutuhan makanan, tim relawan telah mendirikan dapur umum. Sementara itu, keperluan lainnya bagi balita dan lansia saat ini membutuhkan popok dan selimut. Tim Liputan, Kompas TV. Hari kelima pasca banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Sumatera, saudara, evakuasi korban dan upaya penanganan bencana terus dilakukan. Ratusan warga meninggal dunia dan ratusan lainnya masih dalam pencarian. Sudah bergabung bersama kami Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Selamat pagi, Pak Aam. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Aam, boleh diinformasikan, Pak Aam sekarang sedang ada di mana, Pak? Saya sekarang di Posko Tarutung, Tapanuli Utara. Jadi ini posko utama kita pengendalian di 3 provinsi, di mana Kepala BNPB juga berkantor di sini sejak 4 hari yang lalu, Mas Prim. Oke, baik. Untuk data, Pak Aam, kami akan perbarui kembali ini untuk jumlah korban berapa, Pak? Ya, untuk jumlah korban secara total itu 303 jiwa meninggal dunia. Dengan rincian ada 47 jiwa di Provinsi Aceh. Kemudian Provinsi Aceh ini juga masih ada data yang masih kita konsolidasikan dengan pemerintah daerah, dengan tim kita yang sudah masuk di tiap-tiap kabupaten kota. Kemudian untuk Sumatera Utara itu 166 jiwa meninggal dunia, 143 lainnya masih hilang dalam pencarian. Kemudian untuk Sumatera Barat ada penambahan signifikan dikarenakan kejadian banjir longsor yang bagi masyarakat setempat itu disebut Galodo yang terjadi di kaki Gunung Singgalang. Itu Kabupaten Agam, ada 74 jiwa meninggal dunia dan 78 lainnya masih hilang. Jadi kalau di total untuk Sumbar ini dengan yang sebelumnya ada korban meninggal di Kota Padang dan Padang Pariaman, itu 90 jiwa meninggal dunia dan 85 lainnya masih dalam pencarian. Jadi secara total 3 provinsi itu 303 jiwa meninggal dunia, Mas Brim. 303 korban meninggal dunia. Kemudian Pak Aam, untuk jumlah warga yang mengungsi di 3 provinsi sehingga saat ini berapa, Pak? Untuk mengungsi ini secara total ada sekitar hampir 40.000 hingga 50.000 jiwa. Artinya ada beberapa
masyarakat terdampak yang saat ini masih mengungsi secara mandiri. Ini yang masih terus kita data, sedangkan yang mengungsi di pos-pos titik pengungsian yang dikelola pemerintah daerah yang dilengkapi dengan sarana dapur umum dan tenda dan seterusnya, itu total sekitar 50.000 jiwa. Ini masih akan terus kita update karena berangsur ini kondisi cuaca sudah makin membaik dan masyarakat juga ada beberapa yang sudah kembali untuk membersihkan kediaman dan rumah mereka masing-masing. Perlu saya sampaikan juga, Mas Prim, prioritas kita di hari-hari ke depan ini adalah mempercepat distribusi logistik. Artinya seiring dengan mulai bisa beroperasi penuhnya satuan-satuan unit udara kita, baik itu heli BNPB yang tergelar ini saat ini sudah hampir 8 heli, termasuk kemudian ada dukungan heli satuan udara dari TNI di Sumatera Utara, itu ada 3 heli yang sudah sangat aktif dan sudah sangat tinggi frekuensi untuk mendistribusikan logistik baik itu permakanan dan non permakanan via udara. Jadi kita harapkan ini bisa kita benar-benar kita akselerasi dalam 1-2 hari ke depan, tidak ada lagi daerah yang menyampaikan belum menerima bantuan, Mas Prim. Kemudian Pak Aam, untuk di wilayah Sibolga dan juga Tapanuli Tengah yang dimana ini sedang ramai di media sosial, mereka terpaksa harus menjarah beberapa minimarket. Ini Pak, bagaimana kemudian distribusi bantuan ke dua wilayah tersebut? Ya, memang untuk Sibolga sendiri sebenarnya sudah dari kemarin, dari 2 hari yang lalu itu distribusi logistik sudah masuk. Tetapi memang distribusi logistik menggunakan heli, tonasenya sekali sorti itu memang agak terbatas. Tetapi frekuensi sortinya kita tinggikan. Jadi untuk bantuan sendiri sebenarnya sudah mencapai Sibolga. Tetapi mungkin memang ini untuk kuantitasnya ini akan kita kejar dalam hari ini, akan ada 2 heli yang kita dedicated untuk distribusi bantuan ke daerah-daerah yang menurut laporan pemerintah daerahnya itu buffer stok logistiknya menipis. Jadi perlu kita sampaikan bahwa informasi ketersediaan logistik itu disampaikan oleh pimpinan daerah kepada posko utama di Tarutung. Jadi setiap malam pukul 19 hingga pukul 21 kita selalu rapat evaluasi ketersediaan dan distribusi logistik pada hari berjalan itu dengan pimpinan daerah. Nah, kalau sekiranya pimpinan daerah menyampaikan ada buffer stok logistik yang mulai menipis, maka di hari berikutnya itu akan ada 1 atau 2 unit heli yang dedicated hanya untuk penebalan. Jadi ini pola seperti ini yang benar-benar pemerintah daerah pun ini harus aktif. Ini kami himbau juga pimpinan daerah harus aktif berkomunikasi, banyak saluran yang bisa dihubungi. Kami di tiap provinsi itu ada eselon 1 didampingi hampir 20 orang staf BNPB yang tersebar. Jadi agar tetap aktif menyampaikan ketersediaan logistiknya sehingga skala prioritas itu bisa kita tentukan pada hari berikutnya, Mas Bim. Baik, kemudian Pak Aam, untuk wilayah yang hingga saat ini masih terisolasi dan juga masih belum bisa dijangkau bantuan, di mana saja Pak dari 3 provinsi ini Pak? Untuk yang belum terjangkau sama sekali itu ada Aceh Tengah yang mungkin masih heli kita kemarin sudah berusaha tembus, tetapi di perjalanan kondisi awan kemudian menurut aspek safety dan keselamatan penerbangan itu tidak memungkinkan. Ini helinya dari ada 2 sebenarnya, karavannya dari Banda Aceh, dari Sultan Iskandar Muda, kemudian helinya dari Medan. Ini dua-duanya harus RTB, return to base, karena kondisi cuacanya tidak memungkinkan dari sisi flight safety. Nah, pagi ini kita akan kembali mencoba ada 2 unit, 1 fixed wing caravan dengan tonase 1,5 ton dan 1
heli dengan tonase 1 ton yang coba nembus ke Aceh Tengah. Kita harapkan hari ini sudah bisa, Mas Brim. Baik, terakhir Pak Aam terkait dengan komunikasi di 3 wilayah ini Pak, bagaimana kemudian akses komunikasi maupun internetnya, kemudian masih adakah daerah yang hingga saat ini masih belum pulih jaringan komunikasinya? Ya, untuk akses komunikasi saya sendiri memantau karena saya sebagai Kapusdatin BNPB sangat berkepentingan untuk menerima informasi dari daerah. Kita sudah ada dukungan bantuan Presiden untuk Starlink beserta gensetnya, dan kita sudah langsung distribusikan ke kabupaten-kabupaten. Saat ini ada di 3 provinsi terdampak ini, sudah ada yang langsung beroperasi, tapi di beberapa tempat saya mencatat ada sekitar 6 kabupaten kota yang saat ini masih dalam proses mobilisasi. Nah, dalam proses mobilisasi ini seperti tadi kami sampaikan, untuk berapa tempat yang kami sampaikan via jalur udara, itu ada beberapa heli kita yang kemarin itu sempat return to base karena kondisi awan tidak memungkinkan untuk keselamatan penerbangan. Jadi memang masih ada, tetapi secara umum itu posisi dari Starlink, baik itu yang dari bantuan Presiden, baik itu yang dari Komdiji, baik itu yang dari BNPB, saat ini sudah ada di kabupaten masing-masing. Operasionalnya ini kita harapkan hari ini sudah mulai bisa dioperasikan. Tetapi ini tentu saja keberadaan Starlink di tiap kabupaten ini tidak serta-merta langsung bisa memulihkan seluruh jaringan GSM masyarakat terdampak. Akan terbatas paling tidak kemudian untuk para personil-personil pimpinan daerah, personil di lapangan, itu kami harapkan alur jaringan komunikasinya sudah bisa lebih baik daripada hari-hari kemarin, Mas Brim. Baik, komunikasi ini diutamakan untuk petugas yang tentu saja bertanggung jawab untuk bisa membantu masyarakat di sana. Terima kasih Pak Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi Kebencanaan BNPB sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Am. Selamat pagi, Mas Brim. Terima kasih. Ya, saudara, dari perbincangan yang kami lakukan tadi bersama dengan Kapusdatinkom BNPB Abdul Muhari bahwa masih ada ratusan orang yang dilaporkan masih hilang. Di Sumatera Utara 143 orang, kemudian di Sumatera Barat 85 orang. Sementara untuk jumlah korban meninggal dunia paling tidak hingga pagi hari ini, saudara, di 3 provinsi, baik total dari Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat ada 303 orang. Dan kita akan pantau informasi terkini dari banjir yang terjadi di Aceh, saudara, bersama dengan jurnalis Kompas TV Rizka Devi dan juru kamera Nova Misdayanti. Selamat pagi Rizka, sampai dengan pagi hari ini, apakah masih ada wilayah di Aceh yang terisolasi? Ya, benar sekali, memang dari kemarin ketika terjadi banjir ini memang dampaknya itu menyebabkan gangguan terhadap akses transportasi, juga kerusakan fasilitas umum, dan tentunya ini meningkatnya jumlah warga yang mengungsi. Tapi hingga saat ini memang ada beberapa wilayah yang masih berstatus terisolasi karena mengingat memang jembatan nasional juga banyak yang putus, serta jalan lintas nasional juga banyak yang putus. Sementara untuk wilayah-wilayah yang terisolasi ini berada di wilayah tengah, yakni ada Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Gayo Luas, dan juga ada Biren yang juga termasuk wilayah yang terisolasi ini karena memang jembatan utamanya atau jalinnya putus. Kemudian juga untuk jembatan alternatifnya juga yang menghubungkan antar kecamatan juga ikut putus, dan ini masih dalam tahap penanganan. Sementara untuk saat ini untuk Jalin Sum itu ada beberapa jembatan yang memang sudah ditangani begitu untuk jembatan daruratnya. Ini di yang menghubungkan PD Jaya dan Biren. Ini kemudian ada jalan alternatif melalui Simpang Ulim, kemudian yang menghubungkan Aceh Utara dan Lok Sumawe saat ini masih bisa dilalui namun hanya dengan berjalan kaki. Dan untuk Aceh Tengah ini putus total. Kemudian untuk logistik juga untuk pendistribusian logistik ini memang sudah mulai dilakukan begitu sedari beberapa hari yang lalu, dan juga mengingat ada daerah-daerah yang terisolasi ini memang untuk penyaluran logistik tidak bisa dilakukan melalui jalur darat begitu.
Kemudian untuk pendistribusian logistik ini dilakukan melalui jalur udara begitu. Dan juga kemarin sudah transit logistik di Lanut Sultan Iskandar Muda. Ini ada 6 item yang dibawa, ada makanan siap saji, kemudian family kit dan juga perahu karet, tenda serta genset dan juga Starling. Ini mengingat memang selama terjadinya banjir ini di beberapa wilayah itu untuk kondisi listrik dan juga jaringan ini belum pulih begitu, sehingga untuk proses pendataan dan juga untuk distribusi logistik ini masih sulit untuk dilakukan. Sementara juga untuk wilayah tengah, kemarin informasi yang kami terima dari BNPB ini memang sudah dilakukan distribusi melalui udara menggunakan 2 heli, namun upaya tersebut gagal karena mengingat kondisi cuaca yang tidak safety begitu untuk penerbangan. Sementara untuk informasi lainnya yang kami terima dari Mendagri Tito Karnavian ini juga meminta untuk seluruh aparat sesegera mungkin agar dapat menanggulangi bencana ini. Sementara juga kemarin ikut Wakil Wali Kota Banda Aceh Fadullah juga memberikan informasi bahwa ada 3 jembatan Jalin Sum Timur yang saat ini masih dalam proses penanganan begitu. Sementara untuk proses distribusi ini masih terus dilakukan, terus diupayakan untuk melalui jalur darat maupun jalur udara, dan juga untuk proses pendataan ini terus diupayakan untuk mengetahui korban meninggal maupun korban hilang. Demikian. Baik, masih ada wilayah yang terisolasi, ada di Aceh Tengah, kemudian Biren, ada juga di Bener Meriah, dan juga bantuan sudah mulai didistribusikan walaupun melalui jalur udara. Terima kasih rekan jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Aceh. Selamat bertugas kembali. Saudara, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya. Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day Jakarta kembali digelar di kawasan Sarinah Tamrin.